Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Fazuhra dengan NIM 0601242040. Di video ini, saya akan membahas tentang kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila adalah sebuah konsep pemikiran filosofis yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, kenapa Pancasila dapat dipahami sebagai sistem filsafat? Hal ini karena Pancasila bersifat ilmiah dengan uraiannya dan bersifat logis. Selanjutnya adalah kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Kesatuan sila-sila Pancasila memiliki 3 dasar. Yang pertama adalah dasar ontologis, yang berarti manusia adalah subjek pendukung pokok-pokok sila Pancasila. Yang kedua adalah dasar epistemologis, yaitu Pancasila sebagai objek pengetahuan, dan yang ketiga adalah dasar aksiologi, yang berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Sepertinya hal berikut. Pembahasan selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ideologi adalah ilmu atau studi mengenai ide atau gagasan. Ideologi juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi kritis. Hal ini karena adanya ketidakpuasan terhadap apa yang pernah terjadi dan ketakutan dalam menghadapi masa depan menjadi pendorong muncul dan bangkitnya suatu ideologi yang mampu menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua adalah ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Hal ini karena ideologi harus disusun secara sistematis agar dapat diterima oleh masyarakat secara rasional. Yang ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup yang luas namun beragam. Karena suatu ideologi harus dapat memberikan gambaran tentang masyarakat bangsa yang akan direalisasikan dengan berbagai pola perilakunya. Yang keempat adalah ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Hal ini karena ideologi berada pada keragaman landasan yang akhirnya akan membuahkan berbagai pemahaman dan penerimaan dari para pengikutnya. Ideologi juga memiliki beberapa fungsi khusus, yaitu 1. Ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia, karena realitas kehidupan yang sangat kompleks dapat dibuat lebih jelas dan lebih berarti oleh sebuah ideologi. Kedua, ideologi berfungsi sebagai panduan. Ideologi merancang seperangkat patokan tentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku di samping tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Yang ketiga adalah ideologi berfungsi sebagai lensa di mana seseorang dapat melihat dunianya. Karena ideologi merupakan potret pribadi, kelompok, atau masyarakat gambaran tentang manusia yang diharapkan. Yang keempat adalah ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik dan integratif. Karena ideologi dapat membantu seseorang mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya ataupun dalam hubungannya dengan orang lain. Materi berikutnya adalah nilai-nilai sila Pancasila. Adalah ketuhanan yang Maha Esa. Makna nilai sila Pancasila ini adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan mempercayai Tuhan, yang berarti seluruh hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus didasari nilai ketuhanan. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena manusia merupakan makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Sila ini memiliki makna bahwa bangsa Indonesia harus menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sesungguhnya rakyat Indonesia merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan setiap keputusan pemerintahan dalam bentuk pengambilan keputusan melalui musyawarah. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini menegaskan pentingnya terciptanya keadilan sosial bagi setiap individu di Indonesia tanpa memandang perbedaan latar belakang, sosial, ekonomi, agama, suku, atau budaya. Baiklah, sekian dari saya, dan jika saya membuat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.